Oke, ini adalah hasil dari pembuatan skematik. So, jangan lupa tonton keseluruhan videonya karena di situ terdapat perintah-perintah dasar untuk menggunakan software Autodesk Eagle. Dan ada juga tips and trick untuk membuat desain PCB. Selamat menonton! Halo semua, Danu di sini. Video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat desain PCB. Yaitu di sini saya menggunakan software Autodesk Eagle. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Untuk software Autodesk Eagle, kalian bisa download. Link downloadnya ada di deskripsi video ini. Ini adalah tampilan utama atau kontrol panel dari Autodesk Eagle. Kita buat project baru dengan memilih menu File, New Project, kemudian kita beri nama Basic misalkan, kemudian kita buat skematiknya, File, New, Schematic, kemudian pada skematik ini kita save di folder Basic, yaitu project yang tadi dibuat, kita beri nama SCH Basic. Oke, pada kontrol panel akan muncul project basic dengan isi skematik dengan nama SCH Basic. Oke, kita kembali ke skematik. Jadi skematik seperti halnya gambaran wiring dari project yang ingin kita buat. Misalkan sini ada Arduino, kemudian ada LED terhubung ke pin 2 Arduino, dan kaki satunya atau kaki kedua dari LED terhubung ke ground Arduino. Ini adalah skematik. Yang kedua adalah layout PCB, yaitu desain dari skematik yang dibuat berupa hole ataupun lubang untuk ditempatkannya komponen, di mana komponen-komponen tersebut dihubungkan melalui wiring atau pengkabelan sesuai dengan skematik yang dibuat. Kemudian pada skematik kita tambahkan komponen, yaitu dengan memilih tombol Add Part pada menu bagian kiri. Kemudian di sini ada library komponen yang sudah terinstall, yaitu bawaan dari software Autodesk Eagle. Kita ingin tambahkan baterai, misalkan di sini ada tipe baterainya. Jadi pastikan terlebih dahulu komponen yang ingin kita gunakan sesuaikan dengan tipe yang ada pada library komponen, dan juga sesuaikan juga bentuk dari komponennya. Di sini bentuknya seperti ini yang akan tertampil pada board, dan ini yang akan tertampil pada skematik. Kita pilih, kemudian OK. Kita bisa tambahkan lagi. Kemudian kita ingin tambahkan komponen yang lain dengan menekan tombol Export lagi. Kemudian kita pilih misalkan buzzer. Ini tipenya L11B dengan bentuk komponen bulat seperti ini, dan yang akan tertampil pada skematik seperti ini. Kita klik OK. Kemudian jika sudah, kita pilih Export lagi, kemudian Cancel. Cara memindahkan komponen yaitu dengan cara klik pada bagian komponen, yaitu pada bagian plus ini, kemudian tekan, kemudian tahan tekanan tersebut, kemudian kita drag atau pindahkan. Kita ulangi, tekan lalu tahan, kita pindahkan. Pastikan bahwa yang ditekan adalah bagian plus ini. Jika tidak, maka akan ada notifikasi bunyi seperti ini. Kemudian, jika kita ingin memindahkan komponen lebih dari satu atau banyak komponen, kita pilih Group pada menu bagian kiri layar. Kemudian kita seleksi komponen yang ingin kita pindahkan. Misalkan kita ingin pindahkan 4 komponen ini, kemudian kita pilih salah satu komponen, pada bagian plusnya kita tekan lalu tahan, kita drag.
maka komponen tersebut akan pindah. Cara zoom pada layar skematik, yaitu dengan cara menekan tombol zoom in atau zoom out pada menu toolbar bagian atas, atau juga kita bisa menggunakan mouse, yaitu menggunakan scrollnya. Jika scroll ke atas yaitu zoom in, jika scroll ke bawah adalah zoom out. Kemudian juga di sini ada zoom to fit, yaitu mengezoom pada bagian komponen yang ada. Kemudian di sini juga ada zoom select, yaitu mengezoom bagian yang kita seleksi saja. Misalkan kita zoom pada bagian ini. Cara memirror atau rotate komponen, yaitu dengan cara klik kanan pada komponen yang ingin kita rotate atau mirror. Kita pilih mirror, maka kondisi plus akan pada bagian kiri dan minus pada bagian kanan. Kita coba pada baterai. Klik kanan, pastikan klik kanan yaitu pada bagian plus juga. Atau juga kita bisa menggunakan tombol mirror pada menu bagian kiri. Kita tekan mirror, kemudian mirror yang ingin kita mirror. Kemudian bagaimana cara untuk memirror banyak komponen atau lebih dari satu komponen? Kita pilih group, kita seleksi komponen yang ingin kita mirror, kemudian pilih mirror, kemudian klik kanan pada salah satu komponen, kemudian pilih mirror group. Kita ulangi, klik kanan, mirror group. Kemudian untuk rotate hampir sama dengan mirror, kita pilih rotate, kemudian kita rotate atau pilih komponen yang ingin kita rotate. Kemudian bagaimana cara untuk merotate banyak komponen atau lebih dari satu komponen, yaitu dengan memilih group, seleksi komponen yang ingin kita rotate, kemudian pilih rotate, klik kanan pada salah satu komponen, kemudian rotate group. Cara mengopi atau nyalin komponen, yaitu klik kanan pada salah satu komponen, pilih copy, kemudian letakkan komponen yang sesuai kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan copy pada menu bagian kiri. Kemudian pilih komponen yang ingin kita salin. Kemudian letakkan komponen yang telah tersalin. Kita ulangi dengan menekan bagian plusnya. Kemudian letakkan komponen. Jika masih pada fungsi copy, maka jika menekan bagian plusnya, maka akan menyalin. Kemudian bagaimana cara mengopi atau menyalin lebih dari satu komponen atau banyak komponen, yaitu dengan cara pilih group, kemudian group atau seleksi komponen yang ingin kita salin, misalkan ini. Kemudian kita pilih copy, lalu klik kanan, lalu copy group. Kemudian letakkan komponen yang telah tersalin. Cara menghapus komponen, yaitu klik kanan pada salah satu komponen, kemudian pilih delete, atau juga bisa menekan tombol delete pada keyboard. Selain itu juga kita bisa menggunakan fungsi delete pada menu bagian kiri, lalu pilih komponen yang ingin kita hapus atau delete. Kemudian bagaimana cara mendelete banyak komponen atau lebih dari satu komponen, yaitu dengan cara pilih group, pilih komponen yang ingin kita delete, kemudian pilih delete, kemudian klik kanan pada salah satu komponen,
pilih delete group. Cara menambahkan library komponen pada Autodesk Eagle. Perlu diketahui bahwa pada add part di sini library komponen yaitu library komponen yang sudah terinstall pada Autodesk Eagle atau bisa dibilang bawaannya. Sehingga jika kita ingin menambahkan library baru yaitu berupa komponen-komponen yang belum ada di sini, kita bisa menekan tombol Open Library Manager. Kemudian di sini ada 3 menu, yaitu InDesign, yaitu komponen yang sudah ditambahkan pada layar utama. Kemudian ada In-Use, yaitu komponen yang terinstall. Kemudian kita pilih terus untuk menambahkan library komponen. Di sini saya memiliki library komponen yang kalian bisa download, dan link downloadnya ada di deskripsi video ini. Kita Ctrl A, kemudian open. Akan ada 45 library yang tertambahkan. Kita close, kemudian pada add part di sini komponen library-nya sudah tertambahkan. Library ini akan memudahkan kalian untuk mencari komponen yang akan digunakan, karena library ini yang saya buat itu sudah sangat sering saya gunakan ataupun familiar untuk digunakan pada PCB. Kita coba masukkan komponen Arduino. Kemudian kita masukkan LED. Di sini ada LED RGB ataupun LED biasa, yaitu SMD atau DIP. Di sini saya menggunakan 3 mili. Kemudian kita hapus komponen yang tidak digunakan ini. Kita akan buat skematik menggunakan LED dan Arduino. Cara membuat wiring pada skematik. Kita pilih net pada menu bagian kiri, kemudian arahkan pada kaki komponen. Akan tetapi sebelumnya direkomendasikan rapikan terlebih dahulu komponen yang akan dibuat wiringnya, yaitu dengan cara move, kemudian kita rotate dengan cara klik kanan. Kemudian misalkan di sini saya ingin sambungkan ke pin 9, maka dibuat seperti ini. Kemudian kita pilih net, kemudian pada pin D9 Arduino kita arahkan net tersebut ke pinnya, klik, kemudian arahkan ke kaki LED. Untuk membuat belokan seperti ini kita klik, jadi kita klik kaki komponen, kemudian klik, kemudian pilih kaki ground. Untuk menghapus wiring ini atau net ini kita klik kanan lalu delete, atau juga bisa menggunakan fungsi delete pada menu, kemudian pilih wiring atau net yang ingin dihapus. Kita buat lagi. Kemudian di sini coba tambahkan komponen baru. Kita hapus terlebih dahulu wiringnya. Kita tambahkan resistor. Klik add part. Kita pilih resistor, yaitu pada RLC, resistor, kapasitor, induktor. Kita pilih R. Di sini ada R Eropa ataupun Amerika. Terserah kalian simbolnya yang mana ingin gunakan. Misalkan saya menggunakan Amerika,
kemudian pilih tipenya. Di sini bisa lihat jarak antara kaki itu sangat pendek. Kita coba cari yang lain, lalu klik OK, kemudian kita tambahkan, klik, kemudian pilih group untuk hilangkan komponennya, lalu kita rotate komponen resistor ini, yaitu dengan pilih rotate, lalu klik, kemudian kita move dengan memilih menu move, kita pindahkan sini, kemudian bikin jalur baru atau net, kita zoom, kemudian arahkan pada D9, kemudian ke kaki resistor, kemudian kaki satunya ke LED. Kemudian di sini kita juga bisa ubah nama dan value dari komponennya. Misalkan untuk LED, kita klik kanan pada LED, kemudian ubah namanya, yaitu dengan memilih name, ubah menjadi LED. Kemudian value-nya, klik kanan pada LED, kemudian pilih value. Kita ubah misalkan hijau, itu mengartikan LED hijau misalkan ya. Kemudian pada resistor, kita klik kanan pada resistor, ubah namanya misalkan resistor atau R gitu saja. Kemudian untuk value-nya, klik kanan, pilih value misalkan 10K atau 1K atau 1000 ohm, klik OK. Selain menggunakan wiring, kita juga bisa menggunakan label. Kita hapus terlebih dahulu wiring yang sudah dibuat, kemudian kita pindahkan komponennya, seperti ini. Kemudian kita hubungkan ini, lalu kita buat wiring seperti ini, kemudian exit wiring seperti ini, hanya segini saja, kemudian klik, kemudian exit, lalu kita pilih label, kita klik pada wiring, akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah Xref off, kita pilih Xref on. Jika Xref off seperti ini, jika on seperti ini. Kita rotate dengan cara klik kanan pada mouse, kemudian arahkan segini. Kemudian di sini kita rename, klik kanan pada label tersebut, name, kita ubah jadi ground. Kemudian untuk kaki satunya hal yang sama, yaitu dengan cara label, klik pada wiring, rotate, klik, kemudian klik kanan, name untuk rename, kemudian kita ketikkan pin 9. Oke, misalkan Arduino kita pindahkan terlebih dahulu, rotate, kemudian taruh sini, kemudian pada pin ground kita buat kabel seperti ini, exit, D9 juga segini, terus klik, kemudian exit, kemudian kita buat label juga pada ground, kita klik, kemudian kita rename namanya menjadi ground. Sini tertulis connect and $2 and ground, maksudnya adalah pin ground ini terhubung ke ground ini, yes. Kemudian pada pin D9 juga kita buat labelnya.
Ini dimaksudkan adalah pin D9 ini akan terhubung ke pin resistor ini, kemudian kaki resistor satunya terhubung ke LED, dan kaki kedua LED akan terhubung ke pin ground Arduino. Label ini difungsikan agar wiringan atau pengkabelan menjadi lebih rapi. Cara menampilkan kaki komponen yang tersembunyi. Perlu diketahui bahwa ada beberapa komponen yang kaki komponennya tersembunyi. Contohnya adalah LM393N. Ini adalah komponen op-amp untuk komparator. Kita masukkan komponen ini. Di sini terdapat 3 pin, yaitu plus, minus, dan output, di mana pin yang tersembunyi adalah pin untuk powernya, yaitu VCC dan ground. Lalu untuk menampilkannya, yaitu dengan cara pilih fungsi invoke, kemudian klik pada bagian komponen tersebut, kemudian pilih komponen yang tersembunyi yaitu power, lalu klik OK. Kemudian masukkan ke komponen tersebut, klik, maka kaki komponen tersembunyi akan muncul. Cara menambahkan teks pada skematik, yaitu dengan cara memilih fungsi teks, kemudian ketikkan teks yang ingin kita tulis. Misalkan rangkaian LED Arduino, lalu klik OK, lalu pilih letaknya, klik. Kemudian untuk menghilangkan teks yang masih menempel pada kursor, kita tekan Escape pada keyboard, kemudian cancel. Kemudian untuk properties teks tersebut, kita pilih fungsi info. Kemudian klik pada bagian plus teks tersebut. Nah, di sini akan muncul properties dari teks tersebut, yaitu berupa posisi, angle, dan sebagainya. Misalkan kita atur size-nya. Untuk size-nya ini kita masih menggunakan satuan inci. Kemudian untuk rasionya misalkan 14%. Kemudian untuk jenis fontnya proporsional, kemudian kita apply, kita lihat, lalu kita klik OK. Kemudian untuk memindahkan teks tersebut, kita pilih move, kemudian pindahkan teks tersebut, misalkan di sini. Kemudian untuk mengganti satuan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu satuannya masih inci, kita memilih grid di sini. Kemudian pada inci kita ubah menjadi milimeter. Maka jika kita masuk properties teks lagi, maka satuannya akan milimeter. Sini yang tadinya 0,07 inci menjadi 2,54 mm. Kita coba ganti 5,08 mm, maka teks akan makin besar. Cara memastikan hubungan interjection pada wiring. Di sini saya akan mendemonstrasikannya menggunakan LED. Sebelumnya, lebarkan terlebih dahulu wiringnya. Kemudian kita salin LED ini atau copy dengan memilih fungsi copy. Kemudian klik pada LED. Kemudian paste atau tempelkan hasil yang telah tersalin. Kemudian kita beri jalur atau wiring pada dua LED yang belum dikasih wiring. Kita pilih net, kemudian kita hubungkan seperti ini. Oke, kemudian kita pilih move. Kita pastikan bahwa apakah kaki resistor ini terhubung ke 3 LED ini. Kita coba geser. Ternyata tidak. Jadi caranya adalah menggunakan fungsi junction, yaitu pada menu bagian kiri.
kita pilih junction, kemudian tambahkan junction, kemudian kita klik OK. Pada bagian ini juga kita tambahkan junction, kita klik OK, kemudian escape pada keyboard, kita pastikan lagi, pilih move, kemudian kita coba pindahkan. Ya, kaki resistor ini terhubung ke 3 LED. Begitupun kaki LED ini terhubung ke ground. Cara memeriksa error wiring pada skematik. Di sini saya akan demonstrasikan menggunakan net yang tidak terhubung kemana-mana. Kemudian kita pilih fungsi errors pada menu pada bagian kiri. Nah, di sini terdapat 5 error dan 1 warning. Di mana 5 error ini yaitu notifikasi bahwa tidak adanya supply untuk Arduino. Kita abaikan saja karena kita ingin menggunakan power supply ataupun adaptor yang terhubung langsung ke Arduino, yaitu melalui sini bukan melalui pin. Jadi kita abaikan. Kita bisa menekan tombol approve. Kemudian untuk warning di sini tertulis only one pin on net and $2. Itu dimaksudkan adalah wiring ini atau jalur ini tidak terhubung ke komponen manapun atau terhubung ke manapun, sehingga ini dianggap warning. Kemudian untuk menghilangkannya, kita bisa hapus wiring ini, pilih fungsi delete, kemudian delete. Cara mengekspor skematik menjadi gambar atau image, kita pilih menu file, export, kemudian image. Kemudian kita unchecklist clipboard, kita browse, kemudian kita pilih letak di mana kita ingin menyimpan gambar tersebut. Misalkan di folder basic, kemudian namanya adalah image schematic, kemudian tipenya PNG, kita save. Kemudian di sini ada settingan monokrom, di mana jika kita checklist monokrom, maka hasil dari gambarnya akan berwarna hitam dan putih. Kemudian resolusi kita pilih 500, area full, lalu klik OK. Kemudian kita coba buka folder basic. Di sini akan muncul file image schematic. Kita buka, hasilnya akan seperti ini. Cara mencetak atau ngeprint skematik, kita pilih menu file, kemudian pilih print. Kemudian di sini kita pilih printer yang ingin kita gunakan. Di sini karena saya tidak menggunakan printer, saya memilih Nitro PDF Creator, sehingga yang akan dihasilkan adalah berupa file bentuk PDF. Kemudian kita pilih output filenya atau letak kita menyimpannya, kita pilih basic. Kemudian papernya atau kertasnya saya pilih A4, orientasinya bisa landscape atau portrait. Kemudian pada arrangementnya saya pilih top center, kemudian areanya full. Kemudian untuk optionnya saya pilih black dan solid, agar tampilan atau yang akan terprint adalah akan berwarna hitam. Jika kita unchecklist maka akan berwarna. Kemudian untuk scale faktornya 1, kemudian untuk bordernya bisa kita pilih atau kita kecilkan 0,5, 0,5, 0,5 dan 0,5. Kemudian kita oke. Kemudian kita buka folder basic. Nah, di sini akan muncul file schbasic.pdf. Kita buka, hasilnya seperti ini. Adalah hasil yang siap dicetak atau di print. Cara generate atau switch skematik menjadi layout PCB. Itu caranya adalah kita memilih generate atau switch to board pada toolbar bagian atas.
Kemudian jika ada notifikasi seperti ini, kita pilih yes. Maka akan muncul window board atau PCB layout. Di sini ada komponen-komponen sama halnya seperti pada skematik. Jika kita ingin masuk ke skematik lagi, kita pilih switch to schematic, maka akan masuk ke skematik lagi. Perubahan pada skematik akan diikuti oleh board. Misalkan kita tambahkan komponen resistor. Kita masuk ke board atau PCB layout, maka akan muncul resistor. Kemudian coba kita hapus pada board atau PCB layout, maka pada skematik juga akan hilang atau terhapus. Untuk pembuatan layout PCB-nya, tonton pada video part 2.